Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Masih dengan pembelajaran 5 ya, cinta Nabi dan Rasul. Muatan KD yang kita akan pelajari KD 3.13, memahami keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Muatan KD 3.15, memahami keteladanan Nabi Nuh, dan muatan KD 3.16, memahami keteladanan Nabi Hud. Nah, kali ini Ibu akan mengulang kembali pembelajaran yang pernah kita pelajari di buku paket ya. Kalian juga sudah mendengarkan cerita-cerita tentang kisah Nabi Adam, Nuh, dan Hud ya. Sekarang Ibu mengulang kembali agar kalian bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang Ibu berikan. Siapkan buku LKS-nya, kamu buka halaman 50 dan 51 ya. Keteladanan Nabi Adam. Mari belajar tentang Nabi Adam. Siapakah manusia pertama di dunia ini? Iya, manusia pertama di dunia ini yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Manusia yang diutus oleh Allah disebut Nabi atau Rasul. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Jadi kisah Nabi Adam ini terbuat dari tanah ya, yang ditiupkan rohnya ke dalamnya. Semua makhluk di surga bersujud kepadanya atas perintah Allah ya. Hanya iblislah yang menolak karena ia merasa dirinya diciptakan dari api dan lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Nah, sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya sampai hari pembalasan. Sejak itu si iblis pun bersumpah nih senantiasa menyesatkan Adam dan keturunannya sehingga hari kiamat nanti ya, sebagai balasan bagi Adam yang dianggapnya telah menyebabkan ia terusir dari surga. Nah, ketika Adam ya tinggal di surga, maka Allah menciptakan lagi teman supaya si Adam ini tidak kesepian ya. Diciptakanlah Hawa yang bernama Hawa. Nah, dua insan tersebut dia tinggal di surga dan Allah memerintahkan untuk tidak memakan buah kuldi. Apa ternyata iblis pun tetap menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk tetap memakan buah kuldi ya. Akhirnya Adam pun dan istrinya ya Hawa memakan buah yang sudah diwanti-wanti sama Allah agar tidak memakannya. Akhirnya dia tergoda, godaan iblis berhasil karena pada akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu. Meskipun sudah menyatakan tobat dan Allah pun sudah menerima tobat mereka, namun mereka berdua harus keluar dari surga dan diturunkan ke bumi ya. Jadi setelah Adam dan Hawa memakan, dia pun bertobat kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Akhirnya Allah pun mengampuni dosa mereka berdua, tetapi tetap Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Mereka diturunkan di bumi yang di tempat yang berbeda. Mereka saling mencari dan berdoa kepada Allah. Nabi Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah ya. Jadi akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah selama ratusan tahun. Kemudian akhirnya mereka memiliki anak ya. Namanya Qabil, Iklimah, dan Labuda Syis ya. Nah, dari kisah tersebut, dari kisah teladan Nabi Adam, kita dapat meneladani sifatnya, yaitu berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Kita juga bisa memperbaiki diri dengan berbuat baik. Nah, contoh perbuatan baiknya, nah ketika ada teman yang terjatuh ya, ataupun tidak memiliki pensil ya, itu bisa kita berikan pinjaman atau kita bisa berikan bantuan, atau juga dengan tidak sengaja kita menjatuhkan teman kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke keteladanan Nabi Nuh. Mari belajar tentang Nabi Nuh. Nuh adalah keturunan Nabi Idris yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kegigihannya dalam berdakwah patut kita teladani. Jadi di sini kisah Nabi Nuh berdakwah kepada bangsa Armenia ya. Bangsa Armenia ini banyak yang menyembah patung dan berhala. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh untuk membuat bangsa Armenia kembali ke jalan Allah. Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Wow, bayangkan ya, umur kita aja nggak sampai 950 tahun. Nah, ini Nabi Nuh ini usianya bisa lebih dari 950 tahun. Kamu bayangin ya.
Meskipun sudah lama berdakwah, pengikut Nabi Nuh ini baru sedikit ya. Nabi pun tak putus asa mengajak kaumnya menyembah Allah. Nabi mengingatkan kaumnya dengan sabar ya. Mereka menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah berhak disembah ya. Namun bangsa kaum Nabi Nuh menolak ajakan beliau. Nabi Nuh akhirnya memohon perlindungan kepada Allah dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu besar ya. Nabi Nuh akhirnya membuat perahu tersebut ya, walaupun banyak hinaan dari orang-orang. Nabi Nuh pernah diberi julukan orang gila ya. Masa di atas gunung dia membuat perahu sebesar rumah ya. Nah, akhirnya azab Allah pun datang ya. Allah menurunkan banjir besar ya, hujan yang terus menerus selama 7 hari ya. Nah, ini Nabi Nuh, istri Nabi Nuh dan anaknya, dia tidak percaya kepada ayahnya sendiri ya. Akhirnya mereka binasa ya. Mereka binasa akibat datangnya banjir besar. Teladan Nabi Nuh yang patut kita teladani ya. Bekerja keras ya, kemudian belajar dengan tekun, berdoa kepada Allah. Jika ingin mendapatkan nilai bagus, harus berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lanjut lagi, keteladanan Nabi Hud ya. Mari belajar tentang Nabi Hud ya. Nabi Hud ialah cucu Nabi Nuh. Nabi Nuh berjuang menegakkan agama Allah ya. Tadi kita sudah bahas Nabi Nuh, ini cucunya Nabi Hud ya. Ia santun dan berbudi luhur. Kisah Nabi Hud. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad ya. Kaum Ad ini ia tinggal di daerah rerumputan yang hijau ya, subur, sehingga hujan turun pun dalam musim-musim yang berbeda, sehingga tanah menjadi subur ya. Selokan di sungai-sungai kecil penuh dengan air, ladang-ladang menjadi indah karena tanahnya mereka banyak ditumbuhi pohon-pohon korma dan tanaman anggur serta yang lainnya ya. Mereka menaruh perhatian pada pembangunan rumah-rumah. Jadi di kaum Hud ya, Nabi Hud ini termasuk orang-orang yang kokoh dan kuat ya, tetapi mereka sayang sombong. Mereka dapat membangun istana-istana atau kastil-kastil ya. Mereka pun membuat kota ya, yang disebut ya, sebuah kota yang tak tertandingi di kota-kota lainnya. Ihram penuh dengan istana-istana dan taman. Sadat, seorang penyembah berhala yang telah memerintahkan untuk membangun kota tersebut. Ia menginginkan kota tersebut menjadi sebuah taman untuk ditinggali. Ia mengira bahwa ia takkan pernah mati karena ia sangat kuat ya. Jadi karena kesombongannya, Allah pun akhirnya menurunkan azab kepada kaum Ad ya, yang tidak mau bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Dia pun tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun menurunkan azab ya. Karena kesombongannya, Allah memberi hukuman kepada kaum Ad, yaitu dilanda kekeringan dan kelaparan ya. Bencana ini berlangsung selama 3 tahun. Banyak hewan-hewan ternak mati dan ladang-ladang menjadi kering. Kaum Ad enggan bertobat ya. Allah mendatangkan angin topan yang dahsyat. Bencana ini melanda kaum Ad selama 8 hari 7 malam. Jadi setelah melanda kekeringan ya, ditimpa lagi azab Allah dengan mendatangkan angin topan yang dahsyat ya selama 8 hari dan 7 malam. Kaum Ad beserta harta bendanya musnah. Nabi Hud dan pengikutnya selamat ya. Selanjutnya Nabi Hud dan pengikutnya hijrah ke Hadramaut ya. Nah, teladan yang patut kita teladani dari kisah Nabi Hud, yaitu kamu bersikap sopan seperti Nabi Hud. Kamu tidak pernah mudah marah. Artinya kamu dapat meneladani perilaku Nabi Hud. Jadi intinya adalah kesabaran. Nah, dari ketiga kisah tadi ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud, sedikitnya kita bisa ambil hikmah dari pembelajaran tersebut ya. Intinya kita harus bersabar dan kita harus tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada latihan atau tugas-tugas yang kalian kerjakan ya. Dari halaman
berapa, 56 ya, sampai halaman 59. Ini kalian kerjakan ya. Dan untuk pembahasan pelajaran 5 cinta Nabi dan Rasul selesai. Kerjakan latihan di buku LKS halaman 56 sampai 59. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.